Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan janji iman dengan semangat. Amin. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bahasan hari ini adalah bagaimana caranya kita hidup dengan konsep tingkap-tingkap langit terbuka. Ya. Ada satu konsep bagaimana caranya kita hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Maksudnya begini, seringkali kita merasa ada perasaan yang muncul, ada pemikiran yang terlintas. Kita berkata bahwa hidup itu ada batasnya. Saya pun melakukan hal ini, saya pun juga kepikiran hal seperti ini. Mungkin kita hari ini duduk dan berkata, orang dengan usia seperti saya ini sudah maksimal, mau diperbesar apanya lagi Bapak Gembala. Impian saya punya impian besar. Saya punya cita-cita yang sangat besar sekali. Tetapi dengan keadaan seperti ini, sepertinya ya bukan Tuhan tidak tolong, Tuhan tolong. Tetapi sepertinya sudahlah, saya nggak perlu mencoba hal yang baru. Ini sudah mentok bagi saya. Mungkin juga secara kesehatan, saya tidak tahu ya. Saudara melihat laporan kesehatan, saudara melihat laporan dokter laboratorium, di situ lalu ada periksa darah kita. Nah, semuanya itu benar, itu fakta. Ya, kita sudah tidak mungkin bisa lagi keluar dari penyakit itu. Mungkin ada penyakit yang degeneratif, penyakit turunan, entah itu diabetes, darah tinggi. Ya, saya juga punya itu darah tinggi. Semua juga pasti ada, mungkin penyakit-penyakit yang ada. Mungkin secara fakta, itu menyebabkan kita berpikir bahwa sudah ini kayaknya ya saya tinggal menikmati hidup saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya harus berkata di sini dan saya harus mengajak bahwa Bapak Ibu, bagi Tuhan tuh gak ada yang namanya mentok. Amin. Bagi manusia ya kita sudah maksimal, sudah tidak bisa. Bapak Ibu melihat kenyataan. Mau apa lagi Pak? Ekonomi seperti ini, toko sudah sepi. Tetapi ketika Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup membuka tingkap-tingkap langit, maka Bapak Ibu sekalian akan lebih semangat, Bapak Ibu akan lebih percaya, Bapak Ibu akan lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Seperti yang Maleakhi tuliskan, asalkan kita mau taat kepada Tuhan, maka tingkap-tingkap langit yang membatasi hidup kita, itu Tuhan akan buka. Mungkin kita merasa mau diapakan lagi suamiku Pak. Sudah tidak bisa ya seperti ini. Dia tidak mungkin bisa berubah. Itu pikiran manusiawi. Tidak salah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Maleakhi pun juga tidak salah. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka batasan-batasan itu akan dibuka. Berapa kali di dalam perjanjian lama tingkap-tingkap langit itu dimention. Tingkap-tingkap langit itu disitir. Di zaman Nuh juga sama. Bisa menurunkan hujan yang begitu lebatnya. Itu karena tingkap-tingkap langit terbuka. Nah itu yang saya sebut hidup di dalam kemurahan Tuhan. Itu yang saya sebut hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam konsep tingkap langit yang terbuka. Jadi gak tertutup lagi. Kembali ini mungkin saya ulang. Mungkin aliran berkat kita sudah mentok. Kesehatan kita sudah mentok. Kita merasa bahwa pasangan kita sudah tidak bisa diapa-apain. Ya mentoknya begini. Atau mungkin bahkan diri kita. Inilah kemampuan saya. Dan sering loh kita mungkin sadar atau tidak sadar. Lebih kemampuanku ya semene. Lah bapak-bapak pernah loh lakukan ini. Loh ayo Pak ini semakin hari anak butuh sekolah. Begitu kan. Ya tidak salah si ibu-ibu. Tidak salah juga untuk mention seperti itu. Tapi bapak ngomong apa? Loh gimana Bu?
Kamu kan tahu kerjaanku ya begini, yo meh piye, iki wis maksimal. Ini sudah kerjaanku ya wis ngene, meh dikapakne meneh. Bapak Ibu, itu karena kita berpikir secara normal. Hidup ini ada yang disebut anomali. Contohnya anomali itu apa? Ya seperti ini loh, anomali cuaca. Yang waktunya hujan, tidak hujan. Begitu pula kehidupan kita. Yang waktunya itu tidak terbuka, yang waktunya mentok. Tapi kalau Tuhan turun tangan, Dia berikan kemurahan yang begitu indah dalam hidup kita. Tingkap-tingkap langit itu bisa dibukakan. Artinya kita bisa nembus lagi lebih jauh. Mungkin secara karir, Bapak Ibu bisa naik lagi. Mungkin secara ekonomi yang katakan, loh ya memang di sini, pendidikanku di sini, ini sekolahku. Ini banyak sekali yang Tuhan itu sudah berikan, Tuhan sudah nyatakan. Tuhan bisa buka tingkap langit di surga. Kesaksian ya. Ada satu orang di sini. Ya di sini. Secara, ini saya katakan, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh datang. Apapun yang saya minta, hampir tidak pernah tidak dikerjakan. Semua yang dia layani dengan tulus ikhlas, dia dengan rela melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ada masalah dengan kesehatannya. Ngomongnya ke saya begini, ini sudah dari lahir. Saya punya kesehatan ini, keadaan seperti ini sudah dari lahir. Sudah nggak bisa diapa-apakan, Pak. Nah saya itu kan orangnya logical banget ya. Nah kalau urusan jantung itu loh Bapak Ibu, yang sudah bawaan lahir, mau diapakan? Betul toh? Tetapi Bapak Ibu, ketika dia tahu konsep ini, dia taat kepada Tuhan. Satu kali ketika, semua diperiksa tentang kesehatannya. Ini dokter pinter, dokter yang hebat, diperiksa. Dengan begitu terkejutnya, dokter katakan, tidak ada masalah dengan jantungmu. Bapak Ibu kira-kira tahu yang saya sajikan siapa? Ini loh. Karena dia tahu hidup dalam anomali Tuhan. Dia tahu. Ini ada suaminya, terbukti. Nah sekarang saya mengajak Bapak Ibu, mau enggak? Kan gitu aja toh. Saya tantang, Bapak Ibu mau enggak memutuskan hidupnya, memilih, ini pilihan. Saya mau hidup seperti orang-orang yang taat ini loh. Kalau saya hidup di bawah anomali, kalau saya hidup di bawah kemurahan Tuhan, yaitu konsep langit yang terbuka. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Tuhan sanggup memberkati, masalah-masalah kecil yang kita hadapi pun juga dibereskan. Kebocoran-kebocoran mungkin Bapak Ibu, iya Pak Ibsan, ini keadaan seperti ini, banyak sekali pengeluaran. Tetapi kalau engkau taat sama Tuhan, Tuhan itu bisa luputkan dari pengeluaran-pengeluaran yang justru malah menyakitkan engkau di kemudian hari. Dan tidak mungkin secara logika, gimana Pak ya, hubungannya apa itu semua? Hubungannya apa? Tuhan yang kita sembah itu tidak usah dicari hubungannya. Tuhan yang kita sembah itu tidak usah dicari alasan. Tuhan yang kita sembah itu maha berkuasa. Amin. Kalau Tuhan bilang pada hari pertama itu sudah ada terang. Apa Bapak Ibu tidak teliti baca Kejadian? Benda-benda penerang itu apa saja toh? Matahari, bintang ya, betul kan? Itu baru diciptakan pada hari keempat loh. Tetapi menurut Kejadian, diciptakan, jadilah terang, jadi itu di hari pertama. Loh berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga gak ada terang. Apakah gak ada sinar? Hanya karena Tuhan menciptakan matahari dan yang pokoknya sumber terang itu kan pada hari keempat toh. Tapi kenyataannya ada terang gak hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Ada. Kan kita berpikir secara manusia toh.
Ada terang kalau ada matahari, betul? Ada berkat kalau kita kerja. Ada naik pangkat kalau kita berusaha, betul? Ada rezeki kalau kita usaha. Tapi bagi Tuhan hanya dengan firman, terang itu ada kok tanpa perlu matahari. Tanpa perlu ada alasan, terang itu nyata. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu pula Bapak Ibu. Hari ini mungkin gak ada alasan. Engkau menghadapi permasalahan besar secara logikal. Secara hitung-hitungan di atas kertas. Saya gak mungkin bisa Pak Epsan. Itu secara manusia. Ayo diterima. Gak apa-apa. Tapi terimalah dalam kondisi konsep manusia. Tapi konsep rohani kita harus berpikir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan katakan jadilah terang, maka terang itu apa? Jadi. Tidak usah ada matahari. Itu anomali. Bagaimana seorang lahir kok tanpa ada prianya, tidak ada lakinya, bayi bisa lahir. Bisa itu Maria. Maria itu anomali kok. Yesus lahir tanpa ada keberadaan seorang pria dari Roh Kudus. Orang dunia tidak masuk akal. Gimana caranya? Kok Tuhan dilahirkan? Bagi kita gampang kita mengerti. Karena Tuhan kita berkuasa. Karena Tuhan kita bisa. Itu anomali juga. Betul? Kelahiran Yesus itu anomali. Karena Maria kan manut. Terjadilah padaku seperti firman-Mu. Nah kalau Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu di mana sih saya tanya? Bapak itu mengikut konsep dunia yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbatas. Tidak mungkin Tuhan bisa lakukan ini. Tidak mungkin Tuhan bisa gini. Tuhan itu tidak begini. Lah itu kan Tuhan mereka. Kalau Tuhanku bisa, tidak harus ada laki, dia bisa lahir. Tidak ada harus ada sungai, tidak harus ada danau. Tidak ada, harus ada laut, air itu bisa keluar dari batu kok. Loh bagi kamu kan gak bisa toh. Tuhanmu kan gak bisa toh mengeluarkan air dari batu. Kalau Tuhanku bisa kok. Apakah harus ada danau? Apakah harus ada sumber air? Apakah harus ada laut? Baru air itu keluar. Kenyataan di depan Musa. Berkatalah kepada batu itu, maka akan keluar air. 2 kali lagi anomali dikerjakan. Yang satunya dia berkata, yang satunya dipukul. Dua-dua keluar airnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita tuh harus berpikir sampai di sini bahwa Tuhan yang kita sembah itu bisa bekerja tanpa ada alasan. Yang setuju katakan amin. Dia tuh bisa bekerja di luar. Bapak Ibu ngomong sekarang, enggak mungkin. Bapak Ibu lama-lama berpikir bisa stres. Tidak mungkin keluargaku pulih. Tidak mungkin pekerjaanku bisa ini. Lani juga berkata, sudah dari lahir aku begini. Kenyataan hidup ada di depan Bapak Ibu. Sehat. Malah mencak-mencak di depan. Dulu tidak bisa. Tapi ketika dia tahu konsep itu yang di Luwuk juga sama. Aku cuma jualan genset. Sekarang bikin Yah. Itu tidak masuk akal, dari mana nyambungnya. Tetapi biarkan ini saya sampaikan, tergantung Bapak Ibu mau enggak. Kita tuh tinggal milih. Mau hidup caranya dunia yang semua harus ada logika. Cara dunia yang semua itu harus ada alasannya. Kita hidup dalam dunia yang semua itu harus ada sumbernya. Kita hidup dalam yang harus ada dekengannya. Kita hidup dalam dunia yang harus ada modal besarnya. Kita hidup dalam dunia yang harus ada segalanya. Atau Bapak Ibu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang tidak bawa apa-apa, kenyataan kita punya segalanya. Loh memang kita sepi, toko sepi Bu, Pak, toko usaha kita sepi. Tapi kan Tuhan baik, kan tidak sampai gulung tikar tuh usaha kita. Memang sekarang kita tuh lagi dikuyo-kuyo sama orang kuat. Saya tahu di kerjaan tidak bisa naik pangkat berapa tahun. Mentok dalam jabatan yang sama. Itu saya tahu karena mungkin itu satu kejadian. Yang namanya kita itu bukan di Indonesia saja.
Di mana-mana itu ya terjadi. Tetapi hari ini mau ndak hidup? Ini kan terjadi juga di perjanjian lama seperti seorang wanita yang taat itu yang namanya Ruth, masih ingat? Alasan apa sih coba Ruth itu kok bisa dapat makan setiap hari? Alasan apa? Kalau coba alasannya apa yang bisa membuat Ruth itu bisa dikasihi oleh Boaz? Tidak ada alasannya. There is no reason. Tanpa perlu ada alasan. Hanya Tuhan Allah berbicara di hatinya Boaz. Ketika Tuhan ngomong di hati Boaz, dia ubahkan hati Boaz. Tinggal Boaz ngomong ke anak buahnya. Kowe engko ya. Nyabit padi. Ojo resik-resik. Kasih sisa. Biar wanita itu gampang kalau ngambil gerasa itu. Biar gampang. Alasannya apa? Alasannya apa? Tidak ada alasan. Kadang-kadang kita tuh kan cari alasan hari ini. Untuk kita diberkati kadang-kadang kita tuh perlu alasan. Bapak Ibu, sampai di sini, tidak usah stres mikiri terus. Ayo kita enjoy minggu pertama ini. Setuju? Yang penting ibadah. Yang penting sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang penting taat sama Tuhan. Pasti hidupnya berubah. Rezeki Bapak Ibu, kalau dunia bilang rezeki semakin dikejar, rezeki semakin dicari, semakin lari. Betul itu. Tapi kalau Bapak Ibu hidup dalam karunia Tuhan, rezeki yang ngejar kita. Amin. Rezeki atau dunia ini kan seperti bayang-bayang kita toh. Nah ini loh, seperti bayang-bayang begini kan. Ini ada bayang-bayang saya. Nah itu kelihatan bayang saya. Semakin saya kejar dia semakin menjauh, enggak kena-kena terus. Amin. Tapi kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan, satu kali ketika ada orang yang taat sekali, tidak punya nama, cuman ditulis dalam Kisah Para Rasul 8 itu namanya pangkatnya Sida-Sida dari kerajaan Ethiopia, dari Ratu Kandake, Ratu Seba. Ya. Nah, tanpa nama ya, karena orang ini seorang pembesar yang datang dari negeri jauh, tapi dia sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Nah itu kuncinya itu cuma cari Tuhan tuh. Nah satu kali ketika Roh Tuhan, malaikat Tuhan datang nemui Filipus. Dan berkata kepada Filipus seperti gini kira-kira. Hai Filipus, cobalah kau tinggalkan pekerjaan pelayananmu di sini. Saya tahu ini lagi maju pelayananmu. Kamu ada sama Petrus dan lain-lain. Ya kan, sudah tinggalkan saja karena aku menyuruh engkau untuk bertemu dengan seorang Sida-Sida. Sida-Sida itu pegawai istana, pembesar lah, gitulah. Kalau sekarang ya menteri begitulah ya. Ibaratnya seorang menteri di kabinet negara kita datang ke kota Kediri, nyuruh contohnya saya, temuinlah dia, gitu kan. Nah, Filipus juga merasa, loh alasan apa saya mesti temuin dia, tidak ada hubungan. Tetapi tidak tahu apa yang terbersit dalam hati Filipus. Diam-diam dia oke saja. Oke lah, baiklah, saya temuilah si Sida-Sida ini. Perintahnya spesifik kepada Filipus. Nanti Sida-Sida itu akan berjalan dari Yerusalem ke jalur Gaza. Itu jalan yang sunyi. Ya dulu sunyi, sekarang jadi rame. Jadi highway, sekarang jadi jalan tol. Nanti kamu cegat aja Sida-Sida di situ. Siap, dilakukan oleh Filipus dan berjumpalah Filipus dengan Sida-Sida Ethiopia itu. Dan Filipus bertanya kepada dia, saya melihat tuanku sungguh-sungguh ya mencari Tuhan dengan membaca kitab Yesaya. Kalau zaman dulu orang kepingin tahu tentang Tuhan itu siapa, bacanya Yesaya.
Kalau sekarang kepingin tahu Tuhan itu siapa, bacanya dari 4 sungai ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kan gitu kan ya, dari 4 sungai kehidupan itu kan saya sudah terangkan. Kalau dulu melalui Yesaya, Filipus melihat, loh kamu baca kitab Yesaya, ngerti ta gitu. Ditanya sama Filipus begitu, kamu paham ta yang dimaksudkan itu siapa? Jawab si Sida, iya aku nggak paham. Coba kamu terangkan. Lah diterangkanlah oleh Filipus, ya itulah Yesus dan segala ini dialah Mesias. Aku ngelihat sendiri, aku ini muridnya, ya kira-kira begitu. Dan akhirnya dia diselamatkan dan dibaptis. Nangkep semuanya Bapak Ibu? Bisa ngerti? Nah, maksud saya cerita ini itu apa? Lihat cara Sida ini. Tenang, ndak terlalu kepikiran. Yang penting datang ke Yerusalem untuk ibadah. Yerusalem itu artinya apa? Pusat Pantekosta. Yang penting datang ibadah. Maka Tuhan kirimkan Filipus datang ke Sida itu. Rezeki gak usah diuber. Tuhan akan kirimkan Filipus ke dalam hidupmu. Amin. Jodoh yang ngono gak usah diuber. Semakin diuber melayu Bapak Ibu percaya. Malah wedi, mbok WA terus wedi malahan. Pakailah caraku, stay cool saja gitu loh. Mangkep? Semakin diuber, semakin melayu. Tenanglah, saudaraku. Tenanglah dalam Tuhan. Maka Tuhan akan kirimkan Filipus dalam hidupmu. Tuhan akan gerakkan Filipus, uberen kae. Itu orang tulus, itu orang sungguh-sungguh. Dia cari pusat Pantekosta. Dia cari kebenaran firman. Bapak Ibu enggak usah umek sak kediri diublek, enggak perlu. Tiwas kesel. Amin. Kalau memang bukan, ndak bisa dan bukan rezekinya, ndak perlu Bapak Ibu ngotot tiwas kesel dewe. Tetapi kalau engkau duduk tenang, seperti Sida itu, dibaca sendiri, Tuhan akan kirim Filipus dalam hidupmu. Dan engkau akan kaget, ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Terjadi dalam hidup saya, Bu. Bapak Gembala, waktu saya meninggalkan beliau, betul-betul meninggalkan untuk studi jauh sekali. Saya masih umur 16 tahun gitu, 17 lah. Bapak cuma ngomong gini sama saya, nak, kamu ke Amerika ini sekolah nak, gitu loh. Nggak usah bingungi. Nah, lah pikir saya itu begini ya. Wah bapak saya kan pendeta, mesti pesannya nanti ke sana cari gereja gitu ya. Nanti ke sana kamu aktif ya dalam gereja. Apalagi kan saya main keyboard. Nanti sampai sana kamu cari gereja yang gimana kamu bisa pelayanan ya. Pikir saya begitu. Ora, gak ngomong ngono. Ngomongnya lain. Yang penting kamu sampai sana kui sekolah. Ra usah bingungi. 4 tahun kamu kembali ilmu. Nanti kalau kamu bingungi karepmu dewi, malah ora lulus kowe engko gitu. Wis metu duit akeh, marah ora lulus. Termasuk ora usah nguberi wong wedok ning ngono kuwi, ngerti gak? Golek memang rezekimu yo nek dewi gitu loh. Saya nangkepnya gitu ya, tapi beliau enggak ngomong gitu karena kan dia kudus, kalau saya kan urusan bukan kudus gitu loh. Jadi aku wani ngomong ngono. Tapi itu betul. Semakin dikejar, semakin kenyataannya semakin apa? Blunder dalam hidup ini. Nah itulah ini yang kepingin saya katakan. Mau enggak Bapak Ibu? Mau memutuskan hidupmu enggak? Kalau saudara mau putuskan hidupmu, aku mau hidup di bawah konsep apa? Tingkap langit yang terbuka. Aku mulai sekarang mau taat sama Tuhan. Percayalah, hidup saudara berubah. Dari sisi sini yang enak mesti enak masalah. Oleh duit hilang. Oleh ini hilang. Rezeki abot. Tergantung pilihan di tanganmu. Kalau engkau mau hari ini berpindah dari konsep yang menyulitkan hidupmu, tapi minta sama Tuhan, Tuhan kasihlah ketegasan hati pada hidupku ini. Biar aku bisa putuskan, aku hidup di dalam konsep langit terbuka. Saya percaya, saya yakin hidup Bapak Ibu pasti akan berubah.
dan bukan kita kejar-kejar lagi. Gini ya Bapak Ibu, saya mau sampaikan, bukan saya tidak boleh loh, atau saya tidak suka loh, atau mungkin saya melarang loh kita berusaha. Boleh, amin. Bahkan saya dorong, tetapi ra usah ngoyo. Amin. Amin. Sengoyo-ngoyone Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak hidup dalam konsep langit terbuka, mentok jedok, tidak bisa apa-apa. Karena memang dunia ada batasnya. Tetapi kalau engkau hidup seperti orang yang percaya, aku sudah tidak tahu apa, aku sudah mentok ini Tuhan. Masa depan ini kok rasanya peteng dedet. Tetapi hari ini aku mau hidup di bawah konsep langit terbuka. Bukalah Tuhan masa depanku. Hari ini juga Tuhan turun tangan, membuka masa depanmu, menyelesaikan masalahmu, dan menyembuhkan sakitmu. Putuskan, buat keputusan hari ini. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Kita tundukkan kepala dan renungkanlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih cinta Kristus yang limpah dalam hidupku, dan juga kuat kuasa inti Rohul Kudus membukakan pikiran, jalan pikiranku, supaya aku berani untuk memutuskan hidup di bawah konsep langit terbuka, konsep anomali yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhanku sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi yang sakit hari ini, mungkin saudara ngerasa sudah mentok. Lu ini banyak loh yang mentok hari ini. Mentok secara kerjaan, mentok secara usia. Tuhan kayaknya I'm done. Enggak, itu dunia. Tapi izinkan aku hari ini berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang buntu itu Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Haleluya, semua katakan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas